Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqmal Abdillah. Saya dari Prodi Manajemen Produksi Media, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya pada hari ini. Pada hari ini, saya akan menyampaikan pidato mengenai kesehatan mental pada generasi muda. Di masa pasca pandemi ini, kita menjadi semakin waspada untuk menjaga kesehatan dari diri kita sendiri. Hampir semua tempat menerapkan protokol kesehatan, dari mal sampai dengan pedagang-pedagang kecil. Itu semua dilakukan untuk menjaga imunitas dan kesehatan fisik kita, agar kita terhindar dari penyakit. Akan tetapi, selain kesehatan fisik, kita juga harus meningkatkan kesehatan mental kita. Karena efek dari pandemi pasti berdampak juga pada kesehatan mental. Dari perasaan terkurung di dalam rumah dalam jangka waktu yang panjang, sampai dengan kurangnya interaksi sosial dengan orang lain. Tentunya, ini berdampak secara tidak langsung ke kesehatan mental kita. Biasanya, gangguan kesehatan mental di Indonesia dialami oleh para remaja dengan usia 15 tahun ke atas. Karena pada masa ini, banyak sekali rintangan yang dihadapi, seperti pencarian jati diri, emosi dan mental yang suatu individu yang masih belum stabil dan masih belum bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri. Tetapi teman-temanku sekalian, apa itu kesehatan mental dan bagaimana kesehatan mental yang baik? Menurut Kementerian Kesehatan mental itu adalah kondisi di mana seseorang individu memiliki kesejahteraan yang tampak pada dirinya, yang mampu menyadari potensi akan dirinya sendiri, mempunyai kemampuan untuk mengatasi tekanan dalam hidupnya. Dan kesehatan mental yang baik itu adalah kesehatan ketika suasana hati kita, ketika suasana batin kita dalam keadaan tenang, tanpa adanya gangguan yang bisa membawa kita kepada hal yang negatif. Dengan kesehatan mental yang baik, kita dapat menghargai setiap kegiatan yang kita lakukan. Dari kita merasa tidak tertekan akan suatu hal atau kegiatan sedang kita lakukan, dan bisa menghadapi tekanan yang cukup berat dengan tenang. Lalu, bagaimana dengan kesehatan mental yang terganggu? Biasanya, kesehatan mental yang terganggu cenderung lebih mengalami emosi yang tidak stabil dan hatinya jadi tidak baik, sulit mengendalikan emosi dan gangguan produktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang mengalami gangguan mental, biasanya akan mengalami stres, bahkan sampai depresi. Hal ini cukup berbahaya karena jika sudah melewati batas, seorang penderita gangguan mental bisa menyakiti dirinya sendiri, bahkan sampai bunuh diri. Gejala yang paling umum yang dialami oleh penderita gangguan kesehatan mental adalah stres, yaitu ketika seseorang mengalami tekanan yang sangat berat. Seseorang yang stres biasanya akan gelisah dan cemas. Biasanya dampak dari stres adalah menjadi penyendiri dan menjadi pribadi yang cukup pemarah. Gejala lainnya adalah gangguan kecemasan, yaitu gangguan psikologis seseorang yang mengalami rasa cemas yang berlebihan secara konstan dan sulit untuk dikendalikan, sehingga akan berdampak buruk pada kesehatan fisiknya. Gejala fisik yang mungkin menyertai masalah gangguan psikologis adalah sulit tidur, otot menjadi tegang, lelah, pusing, dan yang lainnya. Kemudian, ada juga gejala depresi, yaitu gangguan menderita sedih secara terus-menerus, berbeda dengan kesedihan yang biasanya. Biasanya, depresi lebih cenderung
sedih dalam jangka waktu yang cukup lama dan mempengaruhi emosi, masalah fisik, cara berpikir, dan biasanya berpengaruh juga kepada psikologi. Dan juga efek dari depresi ini adalah kehilangan ketertarikan dan motivasi untuk melakukan sesuatu. Jika memang depresi sudah berjalan lebih dari 2 minggu, alangkah baiknya dikomunikasikan ke dokter. Dari gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, semua yang saya sebutkan, semua yang saya ucapkan, gejala-gejala dari kesehatan gangguan mental sangat berpengaruh kepada kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Karena itu, saya mengajak hadirin semua agar lebih peduli lagi tentang kesehatan mental dan mengatur pola hidup yang lebih sehat lagi. Berikanlah cinta dan dukungan yang akan memiliki pengaruh langsung yang bersifat positif pada kesehatan mental bagi para remaja, memberikan individu-individu muda ruang untuk bercerita dan kita sebagai pendengarnya. Dengan begitu, mereka tidak akan segan untuk meminta bantuan ketika mereka dalam masalah, entah itu masalah eksternal maupun masalah internal yang terjadi pada dirinya sendiri. Tunjukkan bahwa mereka tidak sendirian. Tidak apa-apa untuk merasa tidak stabil. Tidak apa-apa untuk merasa memutuskan hubungan. Tidak apa-apa jika kamu membutuhkan bantuan. Tidak apa-apa untuk merasa tidak baik-baik saja. Penyakit mental Anda bukanlah sebuah kegagalan pribadi. Sekiranya itu pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.